Jadi kalau kita bertanya kepada seorang guru, bagaimana cara menurunkan kacer yang emosi? Kacer saya emosian om, tolong om kasih saya solusi om. Lantas sang guru ngasih juga jawaban, kalau kamu mau menurunkan emosi, burung kacer kamu itu harus mandi. Ya benar. Perhatikan juga ekstra pudingnya, yang dimakan harusnya yang ini. Ya benar. Tapi apakah guru itu tahu kalau kondisi tempat tinggal kita itu cuacanya ekstrim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, saudaraku semua, kita berjumpa kembali. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, lebih baik kalian simak dulu baik-baik. Apabila video ini bermanfaat, masuk akal buat kalian, baru kalian subscribe. Subscribe itu kan gratis, nggak membayar, oke? Tetapi apabila kalian itu nggak sepaham atau nggak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, maka lebih baik kalian cari channel yang sesuai dengan pikiran kalian sendiri. Percuma kan kalau kita belajar sesuatu tapi kita itu nggak suka, nggak mungkin masuk. Oke? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu perbedaan pemahaman sama perawatan. Nah, kalau kita itu paham, maka burung yang jelek bisa jadi bagus. Tetapi kalau kita nggak paham, burung yang bagus malah bisa jadi hancur. Lantas, seberapa pentingkah perawatan burung kacer? Ya tentu sangat penting. Tetapi yang sangat penting dalam merawat burung bukan burung kacer saja, semua burung. Bahkan bukan hanya burung saja. Untuk kehidupan sini saja, supaya kita sukses, itu kita harus paham. Kalau kita bertanya bagaimana merawat burung kacer yang over emosi, ya pasti akan jawabannya sama. Burung kacer yang over emosi nggak boleh terlalu banyak jemur. Lantas bagaimana kalau kita merawat burung kacer over birahi? Ya sama, burung kacer over birahi nggak boleh banyak mandi, ya kan? Tetap sama, nggak ada bedanya. Itulah namanya perawatan. Apakah burung kacer kalian itu sama dengan burung kacer saya? Pasti kalian akan menjawab, ya sama aja om, warnanya hitam putih. Ada warnanya yang hitam, ada yang hitam polos, kemudian ada yang albino, ada yang bercak-bercak putih dikit, ya kan, macam-macam. Nah, apa yang membedakan burung kacer saya dan burung kalian? Tentu banyak perbedaan. Segi karakter pasti berbeda. Dari segi makan, kebutuhan itu pasti berbeda. Kemudian dari segi tempat tinggal, saya taruh burung kacer saya di bawah pohon, kalian taruh burung kacer kalian di bawah seng, ya kan? Lantas, apakah cara saya merawat dengan cara kalian merawat itu harus sama? Tentu tidak. Perawatan harus diambil dari kondisi burung kacer itu, bukan dari sama-samaan. Wah, mentang-mentang yang juara kemarin makan jangkriknya 15, terus kita main kasih aja jangkrik burung kita itu 15 juga. Akhirnya burung kita hancur, burung dia tambah bagus. Jadi cara untuk merawat burung kacer itu supaya hidup ya sama. Tapi cara untuk merawat burung kacer kita masing-masing supaya berprestasi itu berbeda. Dari segi makannya berbeda. Tetapi secara keilmuan, kalau untuk nurunin emosi itu mesti mandi, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Cara untuk nurunin birahi mesti penjemuran, pengumbaran. Dah, itu nggak bisa dibedain, tetap sama. Hanya saja kebutuhannya yang berbeda-beda. Jadi kita harus paham di situ. Jangan bertanya kepada saya, bagaimana cara merawat burung saya? Bagaimana cara perawatan burung kacer saya yang over emosi? Ya kan? Over emosi yang seperti apa? Apakah akut? Apakah memang kondisi tempat tinggal dia, tempat tinggal burung kacer kalian yang memang selalu membangkitkan emosi? Apakah saya melihat? Jadi kalau kita bertanya kepada seorang guru, bagaimana cara menurunkan kacer yang emosi? Kacer saya emosian om, tolong om kasih saya solusi om. Lantas sang guru ngasih juga jawaban, kalau kamu mau menurunkan emosi, burung kacer kamu itu harus mandi. Ya benar. Perhatikan juga
ekstra pudingnya, yang dimakan harusnya yang ini. Ya benar. Tapi apakah guru itu tahu kalau kondisi tempat tinggal kita itu cuacanya ekstrim? Ya kan? Ya kan enggak. Jadi ketika kita langsung telan mentah-mentah apa yang diberikan guru tanpa memperhatikan kondisi, cuaca, lingkungan, burungnya seperti apa, maka itu nggak akan pernah yang namanya ketemu. Itulah mengapa setiap yang saya bahas itu pasti pemahaman. Nah, ketika saya ditanya bagaimana cara menurunkan emosi burung kacer, tentu akan saya iringi dengan pemahaman. Saya akan menjawab cara menurunkan emosi burung kacer dengan mandi. Kenapa mandi? Karena mandi bisa meredam emosi. Karena sifat mandi itu kan adem, seger, ya kan? Nah, kemudian saya pun tidak akan meninggalkan pemahaman yang seperti itu saja, tidak. Tetapi akan saya pahamkan lebih lagi. Betul, mandi bisa menurunkan emosi, meredam emosi, tetapi mandi yang tidak berlebihan. Kenapa? Kalau mandinya jadi berlebihan, birahi yang jadi naik. Kan seperti itu. Karena pemandian bisa menurunkan emosi, tetapi pemandian juga bisa menaikkan birahi. Jadi kalau seperti itu, kalian akan paham, ya kan? Untuk eksekusi burung kalian lihat kebutuhannya seperti apa, cuacanya seperti apa. Kalau kalian minta, Om, bagaimana cara menurunkan emosi? Wah, perbanyak aja mandi. Nggak tahunya di tempat kalian itu curah hujannya tinggi, ya kan? Lagi musim hujan. Ya kalian langsung telan mentah-mentah saja apa yang saya sampaikan, turunkan emosi dengan mandi, ya kan? Akhirnya kalian ikut aja mandi aja, nggak tahu sebulan ini cuaca hujan terus di rumah. Di tempat kalian itu lagi musim penghujan. Nah, ketika burung kalian dimandikan sesuai dengan saran saya, mandikan saja, ikutin saja saya, mandi saja, pokoknya emosi turun, ya kan? Sang perawat nggak tahu di tempat dia lagi musim turun salju. Jadi apa yang terjadi sama burung kacer kita akhirnya? Emosi turun, over birahi yang ganti. Lantas, karena tidak paham, maka kalian akan berkata, ah itu parah, itu DR kacer itu gak ngerti itu dengan burung itu. Lah ya kan, lucu kan jadinya kan. Nah, jadi kalau yang saya bahas itu saya utamakan, saya titik beratkan kepada pemahaman. Nah, kalianlah yang harusnya mencerna, sesuaikan dengan kondisi burung kalian masing-masing. Jangan disesuaikan dengan kondisi burung orang lain. Itu yang bikin jadi masalahnya tidak akan tuntas-tuntas dan kita nggak akan pernah pinter. Yang saya harapkan adalah apabila kalian itu paham, kalian nantinya bisa mengubah burung yang harga 500.000 bisa jauh lebih mahal. Siapa yang untung? Apakah saya yang untung? Kan bukan, kalian, ya kan? Tetapi kalau kalian cuman pengen beli burung bagus, burung mahal, kemudian kalian tanya rawatan kepada saya, nah itu nggak masuk akal. Tanyakan rawatannya kepada atau tempat kalian membeli. Burung sudah mahal kok, masih nggak bisa langsung dibawa ke lapangan. Ya buat apa beli burung mahal-mahal? Ya kan seperti itu. Pemahaman kita bisa bikin burung yang murah jadi mahal, burung yang jelek jadi bagus. Nah, tetapi kalau perawatan, burung yang bagus bisa jadi jelek kalau perawatan itu melenceng dari kebutuhan burung kacer kita masing-masing. Jadi, kalau kalian banyak yang paham, maka untuk kedepannya akan bermunculanlah guru-guru kacer yang baru. Akan bermunculanlah kacer-kacer yang mantap-mantap, yang berprestasi itu akan semakin banyak dan persaingan akan semakin ketat. Kan semakin asik kan? Kalau yang juara itu aja kan gak asik, ya kan? Yang juaranya itu aja, nggak ada perubahan. Kita nyokong terus buat kondangan, kan gak enak. Nah, dalam video-video saya sebelumnya, saya selalu berusaha untuk menyelipkan sesuatu yang saya anggap sangat penting. Contoh, apa arti embagong?
ya kan? Selama ini kita takut dengan bagong, tapi setelah saya beritahu arti dari bagong, bagong itu ternyata burung bagus. Burung yang juara-juara itu rata-rata bagong. Ya kalau bukan bagong ya bukan burung kacer. Kacer betina pun bisa bagong kok, ya kan? Nah, setelah saya bahas tentang apa arti bagong, tentu kalian akan ringan untuk mengatasi burung kacer yang bagong, ya kan? Kita udah paham kok burung kacer bagong itu kenapa. Kemudian kita udah paham kok apa rawatan kacer yang bisa menyebabkan kacer itu over emosi. Itu kita udah tahu. Kemudian rawatan burung kacer yang bisa menyebabkan burung kacer itu over birahi, kita sudah tahu. Apa fungsi jangkrik, apa fungsi ulat Hongkong, apakah panas, apakah dingin, apakah memang panas, ya kan? Kita sudah tahu semua. Jadi siapa yang mengeksekusi? Kita yang memegang burung kacer kita masing-masing. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Nggak perlu kalian tuh pelit buat like tuh. Kalau kalian suka, jangan si pendem-pendem. Saya sebenarnya suka dengan video ini, tapi saya males nge-like. Buat apa seperti itu? Kalau memang kalian suka, kalian like. Kalau kalian nggak suka, kalian dislike. Gampang kan? Ya kan? Setiap pembahasan itu pasti ada pro dan kontra. Itu biasa, nggak ada masalah. Yang namanya persaingan, adu gengsi itu biasa. Namanya burung kacer, ya kan? Masalah hobi itu kan ya adu gengsi. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih mantap, mana yang lebih mahal. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe kalau video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, tinggalin saja, nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.